Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya minggu hari ini? Semuanya sehat ya, semuanya semangat. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Kita siapkan tangan kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita, dan telinga kita semuanya fokus hanya untuk Tuhan. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah, supaya adik-adik kami semuanya mau fokus, mau bersuka cita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga setiap device yang adik-adik kami gunakan yang ada di rumah, jaringan internet, semuanya juga Tuhan, supaya adik-adik kami bisa menikmati ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Semuanya pakai gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik semuanya masih suka cita untuk muji Tuhan? Kita mau angkat satu pujian, Ku Istimewa. Yuk adik-adik kita sama-sama tepuk tangan ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti,
Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau waktunya dengerin firman Tuhan. Tapi kita mau angkat satu pujian dulu ya. Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Adik-adik boleh sambil angkat tangan ya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita mau sama-sama katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang begitu baik atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di masa tumbuh kembang kami bisa mengenal Tuhan, kami bisa belajar tentang Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu, sehingga setiap firman yang diberitakan Tuhan untuk setiap adik-adik kami itu menjadi rema dan menjadi berkat. Berkati juga adik-adik kami Tuhan, berikan setiap adik-adik kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini bisa bertemu lagi dengan Kakak Serina untuk sharing firman Tuhan ya. Minggu ini adik-adik jangan lupa untuk absen di kolom komentar ya. Oke, minggu ini Kakak Serina mau sharing firman Tuhan tentang ujian yang dihadapi oleh Ayub. Selama sebulan ini kita udah membahas tentang Ayub ya. Nah, minggu ini Kak Serina mau sharing bagaimana hidup Ayub atas petunjuk jalan pada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membahas tentang petunjuk jalan dalam video yang sudah kita tonton tentang peristiwa dalam hidup Ayub mengarah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Kalau adik-adik sudah siap, yuk, mana Alkitabnya dan alat tulisnya? Kalau sudah siap, kita mau ke pembahasan yang pertama. Baik adik-adik, sekarang kita mau ke petunjuk jalan yang pertama, yaitu diambil. Nah, adik-adik sudah menyiapkan kitab suci adik-adik kan, Alkitabnya. Sekarang mari kita baca kitab Ayub pasal 1, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, bagi kelas besar yang sudah bisa membaca, mari kita baca bersama-sama, oke? Kita baca dari perikomnya. Ayub 1 ayat 8 sampai dengan 12. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri, lalu kita baca bersama-sama. Ayub 1 ayat 8 sampai dengan 12. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dari apa yang dimilikinya, makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dia punyai, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadapnya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan yang tadi, Kak Serina mau sharing ya. Ayub itu saleh dan jujur di hadapan Tuhan. Iblis diizinkan Tuhan untuk menguji iman Ayub. Iblis yakin bahwa Ayub mengabdi kepada Tuhan karena Tuhan memberinya perlindungan dan kekayaan. Lalu tiba-tiba kekayaan, keluarga, bahkan kesehatan Ayub diambil oleh iblis. Namun iman dan ketaatan Ayub pada Tuhan tidak goyah. Bahkan Ayub memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah petunjuk jalan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersedia melepaskan semua kekayaan dan kemuliaannya di surga, supaya dia bisa datang ke dunia menyelamatkan kita. Ia datang sebagai seorang bayi dan dia juga dicobai oleh iblis. Namun, dia tetap setia dan taat kepada Tuhan dan tidak pernah berbuat dosa. Lalu sekarang Kak Serina akan membahas tentang petunjuk jalan yang kedua, yaitu adalah
iman yang benar. Nah, adik-adik, mari kita baca lagi di Ayub pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27. Sudah ketemu? Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama ya. Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27. Tetapi aku tahu, penebus hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Bagaimana Ayub mampu memuji dan menyembah Tuhan meskipun dia mengalami berbagai penderitaan. Iman Ayub bukan berdasarkan keadaan atau kekayaan yang ia miliki pada saat itu. Iman Ayub karena satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, dan inilah iman yang seharusnya kita punya. Inilah iman yang benar. Ayub tidak fokus pada keadaannya saat itu, tapi dia fokus untuk saat dia akan berhadapan langsung dengan penebusnya, yaitu Tuhan Yesus. Ayub percaya suatu saat penderitaannya akan berakhir dan dia akan diselamatkan dan dipulihkan selamanya oleh Tuhan. Tuhan Yesus tetap setia pada Allah Bapa, meskipun dia menghadapi penolakan, penderitaan, bahkan kematian. Pernyataan Ayub tentang penebusnya adalah petunjuk jalan pada penebus kita, yaitu Tuhan Yesus. Bertahun-tahun kemudian dalam Perjanjian Baru, Ayah Yohanes Pembaptis berkata bahwa Tuhan menebus umatnya dengan mengutus putranya, Juru Selamat mulia Yesus Kristus. Jika kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus, kita akan memiliki iman yang benar selamanya. Kita juga akan berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus suatu hari kelak. Dia adalah penebus kita yang menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Jadi di petunjuk jalan yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa Ayub tidak hanya berfokus pada Tuhan, kenapa saya sakit? Tuhan, kenapa saya dibuat seperti ini? Tapi Ayub fokus bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan dia, Tuhan pasti akan menyembuhkan dia, sehingga iman Ayub adalah iman yang benar. Kita bisa belajar dari Ayub bahwa itulah iman yang seharusnya kita miliki juga. Nah, adik-adik, iman adik-adik sudah menjadi iman yang benar belum? Sekarang kita lanjut ke petunjuk jalan 3. Petunjuk jalan 3. Selalu hadir. Nah, adik-adik, sekarang kita baca ayat lanjutan dari pasal 19 tadi ya. Sekarang kita baca ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, adik-adik, dari ayat di atas kita bisa lihat ya bahwa selama Ayub diuji, dia tidak pernah berhenti berdoa dan menyembah Tuhan. Ayub tidak pernah goyah imannya. Bahkan imannya semakin tumbuh kuat dengan melihat Tuhan dan mendengar suaranya. Ayub tidak mengerti segala ujian yang dia lalui, tapi dia tahu bahwa Tuhan bersamanya. Ini adalah petunjuk jalan pada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Saat Tuhan Yesus kembali ke surga setelah kebangkitannya, Ia mengutus Roh Kudus pada pengikutnya dan bersama mereka selalu. Kita tidak selalu mengerti keadaan yang kita alami, tapi kita bisa meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita dan akan menolong kita. Karena Tuhan Yesus pernah menjalani penderitaan dan pencobaan juga. Dia tahu kesulitan dan pencobaan yang kita hadapi.
jika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mampu melewati masa yang sulit. Iman kita akan dikuatkan saat kita mengalami kehadiran dan pertolongannya Tuhan. Jadi, percaya bahwa setiap apapun pergumulan adik-adik, itu ada Tuhan Yesus yang selalu hadir untuk adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Yang penting adik-adik percaya bahwa setiap segala masalahku, setiap segala kesulitanku, Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti hadir untuk setia bersama dengan kita. Oke adik-adik. Sekarang kita lanjut ke petunjuk jalan yang keempat. Oke, sekarang kita lanjut petunjuk jalan yang keempat, yaitu dipulihkan. Kita baca satu ayat, yaitu Ayub 42 ayat 10. Sudah ketemu adik-adik? Ayub 42 ayat 10. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dari ayat di atas kita bisa belajar ya adik-adik. Tuhan memulihkan segala sesuatu yang diambil oleh iblis dari Ayub, yaitu keluarganya, harta miliknya, dan kesehatannya. Bahkan Tuhan melipat gandakan semua milik Ayub dibanding sebelum dia diuji. Jadi kalau Ayub punya 10 domba, Tuhan melipat kali gandakannya menjadi 20. Waktu Ayub kehilangan kesehatan ya, kulitnya dipenuhi luka-luka, Tuhan memulihkan seperti sedia kala, bahkan dia menjadi lebih sehat. Ayub mengasihi dan percaya kepada Tuhan, lebih dari berkat yang Tuhan berikan. Imannya berdasarkan hanya pada Tuhan saja. Tuhan Yesus taat kepada Allah bahkan sampai mati. Tuhan Yesus menerima kembali semua yang dia serahkan saat dia datang ke dunia, bahkan lebih lagi. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus sekarang duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Namanya di atas segala nama, dan kelak segala makhluk akan sujud menyembah kepadanya sebagai Tuhan. Kita bisa nyatakan hari ini seperti yang Ayub katakan, aku tahu penebus hidupku. Nah adik-adik, jadi dari petunjuk jalan yang keempat ini, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub, bahwa percaya setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apapun itu, yaitu pencobaan seperti kesehatan, pendidikan kita, terus apapun yang kita lalui, percaya bahwa Tuhan akan pulihkan di waktunya Tuhan. Saat Tuhan melihat iman kita benar, Tuhan pasti akan pulihkan itu menjadi lebih baik dari sebelum kita diuji. Jadi, melalui kisah Ayub, kita dituntun kepada jalan Yesus. Ayub diambil seluruh hartanya dan keluarganya, dan tetap memiliki iman yang benar. Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan dan mampu memulihkan keadaan kita. Mari adik-adik selalu ingat apapun yang kita alami saat ini, percaya Tuhan ada dan akan memulihkan setiap kita. Nah, itulah firman Tuhan kita minggu ini. Itu adalah petunjuk jalan kepada Tuhan Yesus dari kisahnya Ayub, bahwa kita harus kenal siapa juru selamat kita dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Dia satu-satunya Allah yang mampu memperbaiki, yang mampu memulihkan keadaan kita apapun itu. Adik-adik tidak boleh berkurang ya iman kepercayaannya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Oke? Yuk sekarang kita mau berdoa, kita tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu bersama dengan rekan-rekan kami, meskipun hanya via online, tapi kami percaya Tuhan mengurapi kami, Tuhan ada bersama kami, hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Tadi juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan
memberikan jalan petunjuk kepada Tuhan melalui kisah hidup Ayub. Kiranya kami juga bisa memiliki iman yang benar kepada Ayub, sehingga kami bisa terus percaya bahwa Tuhan akan selalu ada memulihkan setiap keadaan kami. Biarlah Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi petunjuk jalan juga bagi kami melewati hari-hari kami, agar Tuhan juga selalu berserta dengan kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk setiap kegiatan, untuk setiap ibadah yang sudah kami laksanakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.